Sumatera Utara adalah suatu provinsi yang multi etnis. Nah, penduduk Sumatera Utara terdiri atas berbagai suku bangsa, di antaranya Angkola, Mandailing, Tionghoa, Batak Toba, Tamil, Simalungun, Pakpak, Melayu, Punjabi, Nias, Pesisir Sibolga, Minangkabau, Karo, Aceh, Jawa, Banjar, dan suku-suku lainnya. Kita tahu bahwa Sumatera Utara ini sejak zaman Hindia Belanda merupakan daerah perkebunan tembakau. Ya, oleh karena itu, provinsi ini merupakan tujuan dari pendatang-pendatang dari luar untuk mencari pekerjaan. Perkebunan tembakau di Tanah Deli dimulai pada sekitar tahun 1863. Sejak awal dimulainya perkebunan di Tanah Deli, Belanda telah mendatangkan pekerja Cina, India, dan Pulau Jawa. Itulah sebabnya suku Cina atau Tionghoa, India, dan Jawa banyak terdapat di Sumatera Utara dan menjadi beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, tahukah kamu suku-suku apa aja yang merupakan suku asli Sumatera Utara? Nah, pada video berikut ini kita akan membahas suku-suku asli Sumatera Utara. Nah, yang pertama adalah suku Batak Toba. Suku Batak Toba pada umumnya bermukim di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, Silindung, sekitaran Barus, dan Sibolga hingga ke pegunungan Bukit Barisan, antara Pahai dan Habisaran di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Samosir. Yang kedua adalah suku Batak Angkola Mandailing. Suku Angkola atau disebut juga sebagai orang Mandailing adalah salah satu subsuku bangsa Batak yang mendiami daerah Angkola, Padang Lawas, Batang Toru, Sibolga, Mandailing, serta selatan Padang Lawas. Bertolak dari sudut pandang etnologis, orang Angkola sendiri mengakui sebagai bagian dari suku Batak dan sebagai orang Tapanuli Selatan. Nah, yang ketiga adalah suku Batak Pakpak. Orang Dairi atau orang Pakpak pada umumnya dianggap sama oleh masyarakat yang berada di luar daerah tersebut. Akan tetapi, menurut beberapa pengakuan dari masyarakat di daerah tersebut, bahwa Dairi dan Pakpak itu berbeda. Dalam kebudayaannya, suku Pakpak terdiri atas 5 subpakpak, yaitu Pakpak Kelasen, Pakpak Kepas, Pakpak Simsim, Pakpak Boang, dan Pakpak Pegagan. Mereka bermukim di wilayah Kabupaten Dairi yang kemudian pada tahun 2004 dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Nah, yang keempat adalah suku Batak Simalungun. Pada umumnya suku Batak Simalungun bermukim di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Batak Simalungun memiliki kelompok 4 marga besar, yaitu Damanik, Purba, Saragi, dan Sinaga. Di samping itu ada beberapa marga yang mengaku suku Simalungun, yaitu marga-marga yang sudah mempunyai tanah di daerah tersebut dan sudah mengaku sebagai suku Simalungun yang sudah lama tinggal di Simalungun dan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena perkawinan. Nah, yang kelima adalah suku Batak Karo. Suku Karo merupakan salah satu subsuku Batak yang bermukim di dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan Dairi. Mereka yang bermukim di wilayah Kabupaten Karo disebut dengan Karo Gunung. Sementara yang bermukim di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang disebut dengan Karo Langkat. Sebagian besar orang Karo masih tinggal di desa-desa atau kuta yang juga merupakan kesatuan teritorial yang dihuni oleh beberapa marga yang berbeda. Dalam sebuah kuta terdapat 2 atau lebih deretan rumah adat. Sebuah rumah adat biasanya dihuni oleh 4-8 keluarga atau jabu. Orang Karo mengenal 5 marga besar, yaitu Ginting, Karo-Karo, Prangin-Angin, Sembiring, dan Tarigan. Nah, yang keenam adalah suku Nias. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias. Penduduk asli Pulau Nias ini menamakan diri mereka Ononiha dan menyebut pulau mereka Tanoniha. Suku ini adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut dengan Fondrako, yang mengatur segala segi kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian.
Suku Nias juga mengenal sistem kasta. Tingkatan kasta yang tertinggi adalah Balugu. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari. Nah, yang ketujuh adalah suku Melayu. Pada umumnya masyarakat Melayu terbagi atas dua golongan, yaitu asal bangsawan dan golongan rakyat jelata. Golongan bangsawan yang paling atas memerintah ialah raja dan anak-anak raja atau disebut dengan tengku. Lapisan di bawahnya ialah turunan pembesar daerah atau disebut dengan wan, orang kaya atau datuk muda. Golongan rakyat biasa turunan pembesar di kampung, golongan ulama, cerdik pandai, dan sebagainya. Melayu atau Melayu Deli mendiami daerah sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera, di antaranya Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Terdapat juga di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Asahan, dan Labuan Batu. Pada zaman dahulu mereka pernah mendirikan beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Melayu Langkat, Melayu Aru, Melayu Deli Tua, dan Melayu Deli yang lenyap sekitar setengah abad yang lalu. Nah, yang ke-8. Suku yang terakhir ini adalah suku yang terdapat di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Masyarakat suku ini hidup di sepanjang pesisir pantai sebelah barat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Suku ini sebenarnya berawal dari suku Batak Toba, Mandailing, dan Angkola yang telah menetap di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, ada yang tahu nama suku tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, demikianlah cerita tentang suku-suku asli yang ada di Sumatera Utara. Nah, sekarang kita tahu bahwa suku asli di Sumatera Utara itu terdapat 8 suku. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang kebudayaan, sejarah, terutama tentang suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.